Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dari kami beristirahat kemarin malam hingga di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau hadir dan memberkati Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan. Amin. Renungan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama. Kitab Bilangan, pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Batak. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti demikian. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sementara di dalam bahasa Batak disampaikan seperti demikian. Alai nasotupa maguturihamu dopak Jehoba, jaladang jadi hamu tauton mida bangso isini luati, aihira sagu-sagu do nasida sohalatta. Nunga sumurut pandingini sian nasida, alai Jehoba do pandingini dihita, unang tauton hamu mida nasida. Selamat pagi untuk kita semua. Tema dari renungan kita di pagi hari ini adalah iman yang mengalahkan ketakutan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia, setiap orang pasti pernah mengalami sebuah ketakutan. Baik itu takut akan masa depan, takut akan kegagalan, takut akan kehilangan, dan juga takut menghadapi suatu masalah. Demikian juga dengan bangsa Israel yang mengalami hal yang sama. Mereka yang baru dibebaskan dari perbudakan Mesir melalui kepemimpinan Musa, mereka telah melihat banyak mujizat yang terjadi. Salah satunya adalah laut yang terbelah. Namun ketika mereka akan sampai di ambang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka menjadi takut. Apa yang menjadi penyebabnya adalah pada saat 12 pengintai diutus oleh mereka, 10 dari pengintai tersebut membawa laporan yang membuat bangsa Israel itu gentar. Mereka melihat bahwa di tanah perjanjian tersebut banyak sekali raksasa, manusia dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada mereka, dan juga ancaman apabila mereka masuk ke kota tersebut. Tetapi di tengah situasi yang demikian, hanya ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang berdiri di dalam iman dan mengatakan, Tuhan menyertai kita, jangan takut. Dalam renungan kita di pagi ini ada beberapa hal yang menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama adalah ketakutan bisa membuat kita melupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel lupa apa yang telah Tuhan lakukan. Mereka lebih fokus pada masalah yang ada di depan mereka daripada mujizat, baik yang sudah dilakukan oleh Tuhan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan tersebut, maupun hal-hal yang membuat keyakinan mereka atas iman mereka bahwa Tuhan akan melakukan hal yang sama, yaitu sebuah mujizat. Padahal di sini kita ketahui bahwa Tuhan telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka juga telah dipelihara selama perjalanan di padang gurun, dan juga Tuhan sudah memberikan janji akan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun ketakutan membuat mereka berkata, kami tidak sanggup. Adapun pelajaran untuk kita di pagi hari ini adalah seringkali kita juga merasa demikian. Kita lupa akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita membesar-besarkan masalah yang ada di depan kita, dan bahkan kita juga meragukan janji Tuhan untuk masa depan kita. Ketakutan yang tidak dikendalikan tentu akan mengikis iman kita,
dan ini harus kita hindari. Yang kedua adalah pemberontakan dimulai dari hati yang tidak percaya. Firman Tuhan berkata, "Jangan memberontak kepada Tuhan." Pemberontakan tidak selalu terlihat dari luar, tetapi seringkali dimulai dari hati. Hati yang mengeluh, hati yang tidak puas, dan hati yang tidak percaya. Bangsa Israel bahkan setelah mereka mendengar dari 10 pengintai tersebut, ada keinginan mereka yang justru menjadi kontradiktif di saat mereka keluar dari perbudakan, yaitu mereka ingin kembali ke Mesir. Ini menunjukkan bahwa betapa berbahayanya hati yang tidak percaya, yang diselimuti oleh ketakutan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa saja datang ke gereja, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa berdoa, tetapi kita tidak percaya. Hal ini menjadi suatu pergumulan bagi kita. Demikian juga di dalam setiap pelayanan kita, baik itu sebagai jemaat, baik itu sebagai penatua, situa, dan lain sebagainya, kita bisa saja melayani, tetapi kadang-kadang keluhan-keluhan itu justru lebih dominan di dalam kehidupan kita. Adapun pelajaran penting yang bisa kita ambil dari renungan pagi hari ini adalah masalah terbesar bukanlah apa yang ada di depan kita, tetapi hati kita yang tidak percaya di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita tetap harus menjaga hati kita untuk tetap percaya, belajar bersyukur dalam segala keadaan dan dalam setiap kondisi apapun, dan percaya bahwa Tuhan memiliki suatu rencana yang lebih baik daripada yang ada di dalam pemikiran kita. Yang ketiga, pelajaran yang kita bisa simpulkan di dalam renungan kita pagi hari ini adalah iman kita melihat bagaimana Tuhan itu lebih besar daripada masalah itu sendiri. Perbedaan dari 10 pengintai dan 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua bukan pada apa yang mereka lihat. Mereka melihat dalam kondisi yang sama. Sebuah kota di mana di situ berisikan beberapa orang yang secara tubuh jauh lebih besar, lebih kuat, tetapi yang membuat perbedaan adalah 10 orang tersebut, 10 pengintai melihat bahwa masalah lebih besar daripada Tuhan. Sementara Kaleb dan Yosua melihat Tuhan lebih besar daripada masalah. Itulah iman. Iman bukan berarti tidak ada masalah. Iman berarti kita tetap percaya walaupun ada masalah. Oleh karena itu, mulailah kita melatih iman kita melalui firman Tuhan. Baik itu membaca firman Tuhan, Alkitab, maupun mengikuti renungan pagi setiap hari, dan juga harus mulai membiasakan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Berfokus kepada Tuhan, bukan pada diri kita. Tentu sebagai manusia, di dalam diri kita pasti ada ketakutan. Tetapi selama ketakutan itu menguasai kita, tentu kita akan semakin tidak melihat akan kebesaran daripada Tuhan itu sendiri. Yang keempat adalah penyertaan Tuhan adalah jaminan atas kemenangan. Kalimat kunci dari ayat renungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan menyertai kita. Inilah menjadi kekuatan utama dari umat Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan juga karena kita mampu, tetapi karena Tuhan bersama dengan kita. Seperti Tuhan menyertai Musa memimpin Israel, Dia juga menyertai kita hari ini. Oleh karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan diri kita pribadi, mencari kehadirat Tuhan setiap hari, dan percaya bahwa Tuhan bekerja saat kita tidak melihat. Saudara-saudariku, dan juga seluruh yang mengikuti renungan di pagi hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak memberontak, tetapi tetap taat setiap saat. Dan firman Tuhan juga mengajari kita untuk tidak takut, tetapi untuk tetap percaya.
dan berpegang pada penyertaan Tuhan, karena syukur yang diberikan dari Tuhan kepada kita adalah suatu anugerah. Masalah akan selalu ada, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah itu sendiri. Oleh karena itu, jika Tuhan menyertai kita, tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan menyertai kita, kita tidak berjalan sendiri. Dan jika Tuhan menyertai kita, maka masa depan kita aman di dalam Tuhan. Demikian renungan kita untuk pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang telah diajarkan oleh Caleb dan Yosua Tuhan di dalam melihat permasalahan, mereka meyakini bahwa Tuhan adalah yang jauh lebih besar daripada masalah itu sendiri. Demikian juga Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kiranya Kau juga selalu menyertai kami di dalam setiap kondisi kami, baik itu suka maupun duka, agar ketakutan yang kami miliki tentu bisa teratasi dengan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.